yang hadir pada acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Setiolini selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, seminar hasil laporan oleh Saudari Sri Wahyuni AMK. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, masukan dan arahan dari mentor. Yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, pembukaan. Mari sebelum kita mulai acara seminar ini, kita baca Bismillah terlebih dahulu. Untuk acara yang kedua, seminar laporan hasil oleh Saudari Sri Wahyuni, laporan orientasi pengenalan nilai etika dan pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Bung Karno Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Untuk waktu saya persilahkan kepada Saudari Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ari Listianise selaku mentor, yang saya hormati Wahyuni Setiolini selaku moderator, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan semuanya. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih berkumpul melaksanakan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Bung Karno Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Bung Karno Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Profil pribadi, nama Sri Wahyuni AMK, NIP 3K 198708012023212003. Tempat tanggal lahir Boyolali 01 Agustus tahun 1987. Untuk alamat Kiaran RT 1 RW 1 Gombang Sawit Boyolali. Untuk unit kerja di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Latar belakang, berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang medical check up atau MCU di Indonesia, diantaranya adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Permenaker Trans Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Nomor 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang keempat yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03/4/Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Dalam dunia kesehatan, MCU merupakan singkatan dari medical check up. Medical check up adalah sebuah prosedur yang ditujukan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh. Tujuan medical check up biasanya untuk dalam dunia kesehatan, MCU merupakan singkatan dari medical check up. Medical check up adalah sebuah prosedur yang ditujukan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh. Tujuan medical check up biasanya untuk evaluasi kesehatan agar bisa mencegah penyakit sedari dini sebelum bertambah parah. Selain itu, MCU dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, misalnya melamar pekerjaan di perusahaan, agar dapat dinilai kesehatan fisik dan organ dalam yang dikaitkan dengan aktivitas kerja nantinya. MCU sering disepelekan oleh banyak orang, khususnya dewasa muda, karena mereka merasa belum ada gejala parah yang mengindikasi tubuh. Pada poliklinik umum saat ini belum ada media checklist, poster maupun video untuk mengedukasi pasien terkait alur MCU. Perawat dapat menerapkan ilmunya untuk memberikan pendidikan kesehatan pada pasien tentang
Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dapat berperan optimal untuk membantu meningkatkan pengetahuan pasien yang datang ke RSUD Bung Karno, Surakarta. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi: mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, kemudian diwujudkan dalam rumusan misi. Berikut adalah elemen misi Wali Kota periode 2021 sampai dengan 2025. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dan dalam tata ruang kehidupan bermasyarakat saling menghormati. Nilai dan etika organisasi Dinas Kesehatan. Visi: mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi: yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. RSUD Bung Karno Kota Surakarta visi menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Kemudian untuk rencana dan hasil kerja P3K, identifikasi isu yang pertama yaitu kurang optimalnya pemberian informasi terkait alur medical check-up pada pasien di Poliklinik Umum RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga terhadap persiapan pemeriksaan EEG di Poliklinik Saraf RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang ketiga, kurang optimalnya pemberian edukasi cuci hidung yang efektif pada pasien dengan keluhan hidung tersumbat di Poliklinik THT RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Analisa USG. Ini yang pertama yaitu untuk masalah kurang optimalnya pemberian informasi terkait alur medical check-up pada pasien di Poliklinik Umum RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk urgensinya yaitu 5, kemudian untuk seriusnya 5, beratnya 5, total SG-nya 15, sehingga jadi peringkat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kurang pengetahuan pasien dan keluarga terhadap persiapan pemeriksaan EEG di Poliklinik Saraf RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk urgensinya yaitu 5, seriusnya 4, beratnya 5, dan total SG-nya 14, jadi peringkat yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu kurang optimalnya pemberian edukasi cuci hidung yang efektif pada pasien dengan keluhan hidung tersumbat di Poliklinik THT RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk urgensinya yaitu 4, seriusnya 4, beratnya 5, total SG 13. Ini menjadi peringkat yang ketiga. Dari analisis USG yang telah dilakukan, maka isu yang menjadi prioritas pertama untuk segera diselesaikan adalah kurang optimalnya pemberian informasi terkait alur medical check-up atau MCU di Poliklinik Umum RSUD Bung Karno Kota Surakarta dengan skor 15. Gagasan yang diangkat, yang pertama melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi sumber kegiatan SKP. Kemudian yang kedua, membuat materi yang akan digunakan untuk edukasi tentang pemberian informasi terkait alur medical check-up, MCU, sumber kegiatan inovasi. Yang ketiga, membuat checklist tentang pemberian informasi terkait alur medical check-up, sumber kegiatan inovasi.
Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan edukasi tentang pemberian informasi terkait alur medical check up, sumber kegiatan SKB. Kemudian yang kelima melakukan evaluasi dan pelaporan sumber kegiatan perintah atasan. Ini adalah dokumentasi melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan member. Ini adalah contoh checklist mengenai alur MCU jasmani sama nafsa yang ditandatangani oleh petugas. Ini contoh alur MCU jasmani nafsa rohani. Ini untuk alur MCU Jepang. Ini untuk alur MCU paket sehat. Ini dokumentasi pas waktu melaksanakan tentang pemberian informasi terkait alur MCU dengan menggunakan media checklist. Kemudian untuk rencana kerja menengah yang pertama yaitu tahun 2024 kegiatan membuat media edukasi berupa checklist tentang alur medical check up atau MCU. Output atau hasil checklist siap dan layak untuk disebarluaskan sebagai media edukasi. Kemudian yang kedua, tahun 2025 melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi pemberian informasi terkait alur MCU pada tim kerja di ruang pemimpin. Untuk output hasil meningkatnya kemampuan dan pengetahuan tim kerja dalam menerapkan alur MCU yang sesuai telah disosialisasikan. Yang ketiga yaitu tahun 2026 melaksanakan edukasi dan demonstrasi pemberian informasi terkait alur MCU kepada pasien. Output atau hasilnya meningkatnya pemahaman dan partisipasi pasien yang melakukan medical check up atau MCU. Yang keempat, tahun 2027 itu bekerjasama dengan tim KMedis dalam pendataan jumlah pasien MCU. Output atau hasil terlaksananya monitoring jumlah pasien MCU. Kemudian yang terakhir itu tahun 2028 melakukan evaluasi dan dokumentasi penerapan alur medical check up. Meningkatnya keterampilan perawat dan kepuasan pasien dalam pelayanan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu sesuai dengan misi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat perjuangan Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang waras pada tahun 2024. Kesimpulan, rencana aktualisasi P3K berupa kegiatan optimalisasi pemberian informasi terkait alur medical check up atau MCU pada pasien di Poliklinik Umum RSUD Bung Karno Kota Surakarta diharapkan terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah 1. Terselenggaranya edukasi pemberian informasi terkait alur MCU kepada pasien. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan dan kepedulian pasien tentang pentingnya pemberian informasi terkait alur medical check up. Saran, dengan disusunnya laporan orientasi P3K ini diharapkan yang pertama, peserta orientasi yaitu mengenal tugas pokok dan fungsi sebagai P3K, mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kedua, untuk unit kerja memiliki SDM P3K yang lebih berkualitas dan profesional dalam menjalankan asuhan keperawatan. Yang ketiga yaitu untuk pasien meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat atau pasien yang berkunjung dan berobat di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Demikian tadi laporan orientasi etika pada P3K pada tahun 2024 ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Sri Wahyuni telah melakukan laporan hasil seminarnya ya. Untuk sesi ketiga kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Saudari Tria, monggo ada pertanyaan. Oh iya, terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana alur MCU jasmani dan nafsa di RSUD Bung Karno Kota Surakarta? Baik Mbak Tria, bagus sekali untuk pertanyaannya. Untuk alur MCU
Napsa di RSUD Bung Karno itu yang pertama yaitu setelah pasien dari pendaftaran, terus kemudian pasien ke nurse station ke poli umum, pasien diitensi, dimonitor TTP-nya, terus setelah itu pasien diarahkan untuk menuju ke laboratorium untuk cek napsa, nanti diambil sampel urinnya. Kemudian setelah dari laboratorium, sambil menunggu hasil laboratorium itu, pasien diarahkan untuk ke kasir untuk membayar. Terus setelah dari kasir, pasien menuju ke laboratorium dulu untuk mengambil hasil. Terus setelah itu nanti pasien baru menuju ke poli umum lagi untuk diperiksa dokter dan mendapatkan surat sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Mbak Trian atas pertanyaannya dan jawaban dari Saudari Sri Wahyuni. Untuk acara keempat kita masuki dengan acara masukan dan arahan dari mentor Bu Ari Lestianingsih selaku mentor, monggo dipersilakan untuk memberikan masukan dan arahannya. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan masukan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Yuni yang telah menyelesaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Bung Karno Kota Surakarta untuk isu yang diangkat, dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mbak Sri Wahyuni yang telah berhasil menyelesaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di RSUD Bung Karno. Alhamdulillah sampai saat ini sudah di tahap akhir ya, sudah selesai mempresentasikan tadi yang sudah disampaikan terkait optimalisasi pemberian informasi terkait alur medical check up khususnya di poli umum RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Kami dari Poliklinik menyadari bahwa sampai saat ini memang pemberian edukasi kepada pasien terkait alur pelayanan, apa yang akan dilakukan pasien setelah dari pelayanan di poli umum, memang belum ada media yang secara jelas untuk bisa disampaikan ke pasien. Jadi memang sampai saat ini kan kita hanya menyampaikan secara lisan. Dengan adanya gagasan dari Mbak Sri Wahyuni ini, kami sangat mendukung karena ini akan sangat membantu sekali, sehingga pasien sudah tidak akan kebingungan lagi ya, tentunya tidak akan bertanya-tanya lagi. Mungkin sebelumnya tadi sudah disampaikan paham, begitu sampai di alur pelayanan selanjutnya lupa, tadi habis dari sini suruh kemana ya. Dengan adanya media yang sudah dibuat sama Mbak Yuni tadi, yang tadi saya lihat juga sudah ada checklistnya, di mana setiap tahap pemeriksaan itu akan ada paraf ataupun tanda tangan dari petugas yang melayani, itu akan sangat membantu pasien sendiri untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan apa, dan juga bagi petugas lain yang akan memberikan pelayanan itu jadi tahu, oh ternyata pasien ini langkah ini yang belum dilakukan, sehingga bisa mengarahkan pasien tersebut untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang sudah menjadi inovasi dan gagasan dari Mbak Sri Wahyuni ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, bisa disosialisasikan juga ke teman-teman di poliklinik yang lain juga, sehingga pada saat memberi pelayanan bisa optimal dan pasien tidak komplain, sehingga pasien akan puas dengan pelayanan di RSBK karena memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan jelas serta informatif. Itu terkait gagasan dari Mbak Sri Wahyuni, dan untuk selanjutnya harapan kami dengan
terselesaikannya orientasi ini bisa menerapkan nilai-nilai dan etika dalam memberikan pelayanan sehari-hari, sehingga bisa mendukung visi misi dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta ini dan juga visi misi dari Kota Surakarta, serta menerapkan nilai-nilai ASN yang berakhlak tadi ya, yaitu salah satunya adalah berorientasi pada pelayanan, jadi memberikan pelayanan yang terbaik sehingga pasien puas dan RSBK bisa menjadi pilihan pertama bagi masyarakat dalam mencari pelayanan kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Ibu Ari Restianingsih selaku mentor atas masukan dan arahannya. Selanjutnya kita berikan aplaus dulu kepada Saudari Sri Wahyuni telah menyelesaikan seminar pada siang hari ini. Untuk acara kelima adalah penutup. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.